Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqunullaha wa rasulahu wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, puja dan puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit mengenai perkara amanah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita dua harta kekayaan yang sangat besar. Sebelum beliau wafat, beliau mengatakan bahwasannya dua harta yang aku tinggalkan kepada kalian semua, wahai umatku, apabila kalian berpegang kepada dua hal ini, maka kalian akan selamat dunia hatta akhirat. Apa itu? Al-Quran sebagai hukum wajib, dan as-sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadis. Di kesempatan yang berbahagia ini, di dalam kehidupan politik, di dalam kehidupan isu tentang negara, isu tentang ketimpangan sosial, isu tentang keberagamaan dan keberagaman yang terjadi secara pluralistik di tengah bangsa ini maupun secara global, selalu membawa Islam dalam setiap perdebatan di ruang-ruang publik. Tantangan akhir zaman merupakan tantangan yang merupakan isu yang sudah dikabarkan, dikhobarkan beberapa referensi Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi referensi perjalanan kehidupan kita sebagai tolok ukur kita di dalam menjalankan kehidupan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pada kali ini akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqunullaha wa rasulahu wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Masya Allah. Dari kandungan maksud daripada ayat ini, makna yang terkandung daripada kebenaran firman Allah Ta'ala ini menitik beratkan kepada tanggung jawab yang kita istilahkan amanah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya dengan tidak melaksanakan fardu-fardu dan sunnah-sunnah, atau dengan menyembunyikan selain yang kamu nyatakan, atau dengan melakukan kecurangan mengenai harta rampasan perang, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat kamu di antara sesama kamu. Takunu adalah manzum karena diatofkan kepada takunu yang pertama, atau manzub sebagai jawab yang menggunakan wawu. Sedang kamu mengetahui bahwa kamu berkhianat, atau sedang kamu adalah orang-orang alim yang dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan kepada pengetahuan. Ternyata amanah itu selalu berdekatan dengan pengetahuan seseorang. Artinya orang yang diberi amanah adalah orang yang berpengetahuan. Orang yang diberi tanggung jawab berarti orang yang punya kapabilitas, punya kemampuan kualitas diri yang baik, melaksanakan sesuatu yang baik, melaksanakan sesuatu yang bukan cuma baik, tetapi sesuatu yang mengandung kebenaran. Disinilah kita diuji. Amanah akan sempurna apabila amanah itu diuji. Segala sesuatu yang kita lakukan di kolong langit ini, tanggung jawab apapun, baik dalam tanggung jawab pribadi, dalam tanggung jawab kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, semua kita dibebankan dengan tanggung jawab. Tidak membedakan jenis kelamin. Seorang ayah diberi tanggung jawab untuk mencari nafkah, seorang ibu diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, mengurus rumah tangga.
Sedangkan seorang anak diberi tanggung jawab untuk mencapai pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk membantu orang tuanya. Semua kita diberi amanah. Semua kita diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita ada di kolong langit ini. Namun yang menjadi masalah yang sangat besar adalah amanah yang diberikan kepada orang-orang yang berpengetahuan. Amanah yang diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kapabilitas, yang mempunyai tanggung jawab. Dapat dikatakan pemerintah, orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk membimbing masyarakat banyak. Artinya dia setelah diberi amanah, tidak ada perintah lain yang harus dia lakukan adalah kebaikan, memberikan contoh dan teladan yang baik. Kita semua tahu bahwa figur Nabi kita Muhammad SAW adalah figur yang sangat baik, figur yang menjadi teladan, bahkan bukan cuma dikagumi, bukan cuma dipuji oleh kaum yang menjadi pengikut beliau, umat yang menjadi pengikutnya, yaitu mukmin sedunia, tetapi juga diakui oleh penulis Amerika yang mengatakan bahwa dari catatan 100 manusia terbaik di dunia adalah Rasulullah Muhammad SAW dalam bukunya Michael Hart. Oleh dan sebab itu, tanggung jawab inilah yang dititik beratkan terkait dengan persoalan secara kontekstual yang terjadi dalam kehidupan kita di tengah bangsa ini. Ada begitu banyak orang-orang yang berkhianat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan tanggung jawab sebagai seorang ulama, berkhianat kepada umat. Mereka diberikan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin bangsa, pemimpin daerah, pemimpin yang ada di kecamatan, pemimpin yang ada di desa. Tidak sedikit meresahkan masyarakat. Terjerumus mereka, melakukan perbuatan-perbuatan hina, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, terpidana, dihukum dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah. Inilah yang merupakan sebuah fenomena yang penting kita untuk kaji selalu, mengingat-ingatkan selalu, apalagi di bulan Ramadan begini, kita harus mencari banyak pahala. Ini dalam memasuki persiapan untuk kita menyambut hari nan fitri. Tentu kita harus banyak melihat apa rencana Allah sebenarnya yang akan dibuat ke depan bagi diri kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, negara dan bangsa kita. Bahkan semua pertanyaan ini berpulang kepada pundak daripada para pemimpin, kembali kepada tanggung jawab para pemimpin. Apakah mereka sanggup untuk melaksanakan amanah demi kesejahteraan, kemakmuran dan kejayaan suatu bangsa? Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa berbicara soal amanah itu dari individu dulu, rumah tangga. Kalau sudah berbicara tentang anak-anak, harta dan lain sebagainya, ini berarti dalam skop yang sangat kecil, yaitu rumah tangga. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Mengapa cobaan? Kadang-kala kita tergelincir, kadang-kala kita terperosok ke dalam konsep keimanan yang keliru, fakta kehidupan yang tidak benar, akibat memenuhi hasrat keinginan kita atas keinginan keluarga, harta dan istri anak kita. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka lah yang menyebabkan terjerumus ke dalam dosa, atau ke dalam hukuman, atau ke dalam cobaan dari Allah untuk menguji kamu sekalian dengannya. Para pejabat kita di satu daerah, atau di satu kota, atau di satu wilayah, kita dengar ada keinginan seorang pejabat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, atau ada keinginan seorang istri, seorang anak kepada ayahnya, dan kemudian si ayah dengan tanggung jawab yang diberikan akhirnya berkhianat kepada negara, korupsi, melakukan perbuatan korupsi, menjadi koruptor akibat daripada keinginan keluarga. Nasihat-nasihat apapun di dalam Islam ini semuanya terperinci dibahas dalam kebenaran kitab suci Al-Quran, dan semuanya fakta terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Maka janganlah sekali-kali kamu terbawa oleh cinta kepada mereka hingga melakukan pengkhianatan seperti Abu Lubabah. Dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar bagi orang yang lebih mengutamakan ridha Allah Ta'ala daripada harta dan anak-anak, dan memelihara batas-batas Allah mengenai mereka. Perhatikan dengan baik jemaah, bukan berarti Allah tidak menyuruh kita untuk menyayangi istri dan anak dan keluarga kita. Di sini katakan ada batas-batasnya. Harta yang kita dapati dari hasil tanggung jawab amanah yang kita pikul, baik seorang pendakwa, baik dia seorang ustadz, baik dia seorang kiai, baik dia seorang pejabat negara, semua harta yang kita dapati itu adalah hasil daripada amanah yang diembankan oleh Allah melalui umat, melalui masyarakat yang kita bina. Amanah inilah yang diminta pertanggungjawabannya untuk dilakukan dengan baik dan benar. Dari situlah kita mendapatkan nikmat keberkahan dari Allah, dan itulah yang kita berikan nafkah kepada keluarga kita. Bukan berarti kita mengabaikan,
karena punya tanggung jawab masing-masing. Sebagai seorang kepala rumah tangga, dia bertanggung jawab atas nafkah kehidupan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, kelangsungan masa depan rumah tangganya. Nah, di sini Allah memberikan batas-batasnya. Allah Ta'ala memberikan batasan dan memelihara batas-batas Allah mengenai mereka. Maka gantungkanlah keinginan-keinginan kamu kepada apa yang mendorongmu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadi Baidowi. Realitas kehidupan kita masyarakat Indonesia ini, Masya Allah, tidak sedikit hal-hal yang ditunjukkan Allah dalam firman-Nya ini. Pengkhianatan ini terjadi di dalam kehidupan lebih kecil rumah tangga, kehidupan bahkan yang paling tinggi lagi dalam kehidupan sebagai seorang pejabat. Menjadi pengkhianat atas amanah yang diberikan karena keinginan daripada nafsu syahwat kita. Dan kemudian keluarga juga, apabila sudah begini, seorang pemimpin atau seorang kepala rumah tangga sudah dipenjarakan akibat korupsi dan lain sebagainya, yang menjadi korban adalah keluarga. Inilah sekelumit, inilah sepintas daripada nasihat tentang pengkhianatan yang bisa saya sampaikan pada kajian hari ini. Berhati-hatilah kita memegang tanggung jawab, jangan merasa benar, jangan merasa paling besar ketika kita mendapat amanah, mendapat tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik amanah sebagai seorang pejabat maupun presiden, menteri, anggota DPR dan lain sebagainya, karena semua itu menuntut pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab ketika mendapat amanah, Umar bin Khattab berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Itulah sosok pemimpin, itulah sosok seorang kesatria di dalam memegang teguh prinsip sebagai seorang pemimpin yang mengembankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat dan menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kita. Susah maupun senang, ada ataupun tidak yang kita sanggupi dalam keluarga kita, menunggu ke dalam kesabaran adalah lebih baik daripada mempercepat langkah kemudian kita terjerumus ke dalam dosa. Inilah pesan terakhir di hari yang ke-30 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kesabaran ini yang kita bina selama 30 hari menjadi jembatan untuk kita melangkah dalam mencapai kehidupan ke depan. Dan insya Allah bila diizinkan oleh Allah, tahun depan kita akan berjumpa kembali di Ramadan yang akan datang. Barakallah, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kami sekeluarga memohon maaf atas segala hilaf dan salah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.